Alia libur, Alia nggak ada tuh, di Alia nggak ada, terus apakah kan nggak ada, itu kan juga ntar sore nggak ada asar di Codet tuh sekali di Codet di Bulak Rantai HB kalau nggak salah mah di rumah nih di ada di kajian keluarga gitu lah, tapi terbuka untuk umum gitu. Kita gitu band jadi pahala kita juga banyak. Sehat Ustadz Dani Cibinong deh, main daerah Cibinong aja gitu. ya kayak gitu Kan terakhir bulan sekali ya. Kalau ke Jember udah pasti sebulan sekali. Kemarin baru pulang dari Jember. Kan sekarang masa dulu, terus kayaknya pekan terakhir mau ke Jember, habis itu kan dia ada rencana umroh di sawah. Akhir Syawal Sawah. Jadi aku ingin mau pulang dulu. Mungkin pulang karena uminya udah sering sakit-sakitan. berapa umur itu Udah tua, 70-an. Terus mulai pikun. Jadi ya bisa uminya lah ya uminya kan anaknya 3, anak tinggal 2. besok umi ya Iya, yang COVID, pas ya adiknya, tinggal dia sama kakaknya gitu. kakak saya juga bilang sudah di sana Kayak sono, kayaknya dokter spesialis bedah saraf ya. oh dokter Iya. Emang keluarga gitu kan, ibunya juga, medis adiknya menikah juga dokter. Tapi itu sebelah udah dipakai tuh buat parkiran sih ya. yang beli memang ada Oh, tapi udah boleh pakai boleh memang dia beli rencananya mau dipakai nantinya. tapi mau dipakai dulu tapi kayak kita nggak tahu berapa Iya. lama pokoknya udah Iya. tersebut dalam tulisannya aja mudah-mudahan insyaallah Lagi suka dulu itu dan kata lagi orang gue ke ini biasanya kita dulu iya sakit loh bener sama emang enak sih masa tidur aja kan malah ya pas itu pas ada buka fardu soalnya jam 4 nah kayak habis duhur kita jalan ada asar kita jalan itu masa gue pas itu jam 4 ada yang suka maksa. ada meninggal nggak oh betul itu mau dari luar kan ini kamu
Di Nawawi, bukan Jakarta. Nggak punya HP? Udah. Dan biasa ke Nawawi, langsung tinggal kasih bimbing. Itu tadi barusan Jakarta ada yang habis di sholatin. Bukan beda. Beda? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Mau disolatin di mana? Nawawi gitu ya. Kalau keburu, kalau masih di Rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Nggak tahu. Udah. Biasa Nawawi aja. Beberapa hari ini memang, tapi emang ada kencing manis sama. Iya deh. Umur berapa? Ini kakaknya, adik ini kembar Hasan Hussein. Oh, Ini kakaknya Muhammad. Bukan asli. Mas. Sudah lama ya? Hitungan deh. Begitu keluar. Oh, yang mau keluar ya? Begitu. Oh, Masuk ke satu klaster tuh bertiga adik kakak. oh, iya. Tiga rumah. Tapi emang itunya diambil. Tapi kemarin-kemarin padahal Kajian gas. Mau dari umur gitu. Berarti enggak bukan sakit karena penyakit. ini beberapa hari ini, Sepertinya. beberapa hari ini katanya sakit masuk rumah sakit. Baru beberapa hari Iya, doang. cuman maksudnya enggak bertahun Iya, berminggu-minggu. Udah cuma sakit, masuk rumah sakit, udah selesai. Ada kan mulai tahun 2006 ya, baru keluar. Sebenarnya masih 34 tahun. Sore pagi ini sholat subuh 10 jam 10 atau jam 9 pamit tapi udah habis itu lah mau ke rumah sakit dulu nggak ada keluarga nggak ada terus jam 10 jam 9 jadi pagi kali ini masih muda dengan masih kecil itu di satu sisi sih sebenarnya enak nggak ngerepotin kan dia juga nggak Kaget. iya kaget doang terus juga mungkin ya orangnya juga nggak terlalu lama ngerasain sakit Kaget aja. kaget aja Sampai kata abahannya suaminya udah lama berkontrol sudah setahun. Amehannya kakak abahannya sakit jantung malah. Udah lama suruh ring kan itu cuma gitu doang. iya Nggak ada ring tambah lagi nih tambah lagi. iya Akhirnya tadi mau udah mau kasih ring tiba-tiba ada perapuhan udaranya rapuh. Sini kayak pasang ring belum nih. iya mau di pendarahan Udah bisa tangan itu deh. Bisa tangan itu nggak lama. Tiba-tiba ini nggak usah ya tapi takdir nih kalau bilang bertahun-tahun disuruh ini nggak mau ketemu karena udah pernah ring
butuh efek lah Iya, ya. satu efek yang menarik ya pakai deh bro kalau sering sama aja lah katanya bertahun-tahun nggak mau tiba-tiba mau nggak ada angin errornya udah takdir takdir ya dokter sampai bengong berapa nasinya karena dokter ini masih itu kan masih bisa masih biasa masih biasa makanya dia mau itu salah satunya kan dokternya biasanya Ya udah deh, gua mau deh. Tapi kita salah yang lain. waduh tapi pasti kan dokternya beban kan Iya lah. biasanya dia Udah biasa, udah ditanyain bertahun-tahun tidak pernah jadi kejadian kayak gini. Ya belum. Tapi mau ngumpulin keluarga-keluarganya mau jelasin cara ilmiah ini. Ya pasti kan lah. keluarga nggak usah dong. Kita paham masalah takdir kalau Iya, kalau dulu Pasti. kalau dulu udah paham ya. Kalau keluarga gak paham, kalau nggak paham, waduh. baru. Duluan maaf. Itu cuma sebab doang, ya sebab itu dokter sampai bengong. Gue pernah jadi. Boleh. Ya, Justin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk bersimpuh di tempat ini tidak lain tidak bukan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terangan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita masih tentang al-ikhlas. Terakhir sudah kita bahas ciri-ciri ikhlas, sudah berapa? Sudah 4. Betul ya? Ciri-ciri orang-orang yang ikhlas sudah kita bahas 4 poin. Kita ulang. Yang pertama, ciri pertama apa? Bingung. Nontek dulu. Ciri pertama orang ikhlas apa? Mengharapkan hanya wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, tidak pernah mengharap pujian, sanjungan ataupun penghargaan yang tertuju kepadanya. Dia tidak peduli orang memujinya, menyanjungnya atau mencelanya. Yang penting ini adalah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia akan jalankan. Yang ketiga, mempunyai semangat yang tinggi di dalam beramal saleh. Mempunyai semangat yang tinggi di dalam beramal saleh. Jadi semangatnya tinggi di dalam beramal saleh, bukan seperti orang-orang munafik yang beribadah kepada Allah kusala, malas, yura'una nas, hanya ingin dilihat manusia, hanya riya kepada manusia. Alhamdulillah. Seorang mukmin yang ikhlas lillahi ta'ala, orang tersebut akan bersemangat yang tinggi ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, nyambung nih. Setelah semangat yang tinggi dalam beramal saleh, orang yang ikhlas juga semangat dalam menyembunyikan amal salehnya, amal kebaikannya. Jadi dia bersemangat untuk menyembunyikan amal-amal salehnya. Orang yang cerdas, kata para ulama, adalah orang-orang yang pintar menyembunyikan amal salehnya sebagaimana orang lain pintar menyembunyikan amal keburukannya. Ini 4 yang sudah kita bahas panjang lebar dan sudah kita sebutkan dari dalilnya. Dan ini kita akan lanjutkan yang kelima. Ciri orang-orang ikhlas yang kelima. Yang kelima, ciri orang ikhlas, hatinya atau batinnya, lebih baik dari lahiriahnya. Hatinya atau batinnya lebih baik dari lahiriahnya. Jadi orang yang ikhlas, hati orang yang ikhlas tersebut, batin orang yang ikhlas itu lebih baik daripada zahirnya. Subhanallah. Manusia biasanya tersibukkan dengan penampilan lahiriahnya, penampilan luarnya. Jadi kamu keluar rumah ngaca dulu ini dan seterusnya. Tapi sering manusia itu terlalaikan dari penampilan hatinya. Padahal yang Allah Azza wa Jalla lihat bagi diri seorang hamba sama sekali bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan kekuatannya, bukan kehebatannya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, sama sekali bukan itu. Yang mungkin manusia melihat manusia lain ini nih, betul ya? Wah dia kuat ya, wah dia cantik ya, wah dia ganteng ya, wah dia kekar yang hebat ya, wah dia kaya ya, wah dia tinggi jabatannya. Manusia bisa melihat manusia lain ini, tapi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah nggak lihat itu sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsabikum, fi riwayat wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat bentuk rupa kalian, fisik kalian, riwayat lain harta kalian. Allah nggak lihat itu. Yang biasa manusia melihat manusia lain dari 3 hal ini, betul? Akan tetapi yang Allah lihat bagi diri kalian yang pertama adalah qulub
qulubikum, hati-hati kalian dulu. Allahu akbar. Baru setelah itu apa? Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Orang yang hatinya baik, maka insyaallah taala amalannya pun pasti akan baik. Ini otomatis nih. Orang yang hatinya ikhlas, maka amalannya pun akan amal kebaikan yang timbul bagi dirinya. Maka salah orang yang mengatakan yang penting kan hatinya Ustaz, tapi amalnya berbuat maksiat. Bohong ini. Karena hati itu cerminan itu amalannya. Apa yang dia amalkan itu menunjukkan bagaimana hatinya. Apa yang dia ucapkan itu menunjukkan bagaimana hatinya. Kan gitu. Maka orang-orang yang ikhlas, hati orang-orang ikhlas ini lebih baik daripada tampak zahirnya, tampak lahiriahnya. Subhanallah. Allahu akbar. Ketika orang hijrah misal, masya Allah, hijrah dari penampilan bagus, masya Allah. Tapi hijrah dari penampilan ini yang paling mudah sebenarnya. Hijrah dari hati ini yang berat nih. Hijrah dari keburukan menuju ketaatan itu berat. Dari kemaksiatan, dosa, kedurhakaan kepada Allah menuju ketaatan, ibadah, taat kepada Allah itu nggak mudah. Dari berbuat dosa dan maksiat, hijrah menuju istighfar dan taubat kepada Allah itu yang nggak mudah. Habitnya, kebiasaannya, kekhusyuan hatinya, kesehariannya, lisannya, tangannya, amal perbuatannya itu yang berat. Kalau hanya sekedar penampilan itu bagus betul, tapi bukan itu yang paling terpenting. Berapa banyak orang-orang penampilannya berubah hijrah, masya Allah, tapi lisannya tetap menggibah orang. Berapa banyak orang yang penampilannya hijrah bagus, masya Allah, tapi ternyata hatinya selalu riya kepada manusia ketika dia beramal. Hatinya tidak pernah khusyuk ketika dia beramal saleh dan lain sebagainya. Maka hati orang-orang yang ikhlas, hatinya, batinnya bukan lebih baik daripada lahiriah. Sekali lagi bukan berarti lahiriah tidak penting, salah, bukan itu maksudnya. Tapi betapa banyaknya manusia yang mengkonsenkan tentang lahiriahnya yang terlihat oleh manusia zahirnya, tapi lupa akan batinnya, lupa akan hatinya. Ini salah. Nah, makanya yang paling terberat itu adalah ketika seseorang hijrah itu menghijrahkan hatinya, itu berat itu. Menghijrahkan bagaimana kebiasaan yang dulu mungkin, menghijrahkan bagaimana kekhusyuan hatinya, keburukan yang dulu dia lakukan berubah menjadi kebaikan, itu yang berat. Yang berat, subhanallah. Maka Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri 3 marrat. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. Subhanallah. Ini yang kelima dari ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Hati orang-orang ikhlas tersebut lebih baik daripada zahirnya, daripada lahiriah. Yang keenam, ciri orang-orang yang ikhlas yang keenam, khawatir amal solehnya tertolak. Khawatir atau takut amal solehnya tertolak. Orang yang ikhlas bukan merasa jumawa, bukan merasa ujub, bukan merasa sombong ketika dia melakukan amal soleh, enggak. Tapi orang yang ikhlas merasa takut, merasa khawatir dari amal-amal soleh yang mereka lakukan ternyata tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini istimewanya, masya Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surah 23 ayat ke-60 dan 61. Surat Al-Mu'minun surah 23 ayat 60 dan 61. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan mereka, kata Allah Azza wa
memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya beramal sesuatu ini, berbuat sesuatu. Kemudian hati mereka takut. Ketika mereka berbuat itu, beramal itu, hati mereka takut bahwa sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, setelah kita beramal soleh, hati kita tenang atau takut? Tenang, betul, insya Allah. Setelah kita berbuat maksiat dan dosa, hati kita tenang atau takut? Lihat ayat itu. Lihat ayat itu. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya berbuat sesuatu, beramal sesuatu, setelah itu hatinya takut. Berarti menurut logika kita, logika ya, orang itu berbuat amal soleh atau amal buruk? Logika. Jangan baca tafsirnya dulu. Buruk dong, betul ya. Setelah dia berbuat sesuatu, hatinya apa? Takut. Kan saya tadi tanya, setelah kita beramal soleh, hati kita tenang atau takut? Tenang. Setelah kita berbuat amal dosa, hati kita tenang atau takut? Takut. Lihat ayat itu. Orang-orang yang setelah berbuat sesuatu takut, berarti logika kita apa? Amal buruk, betul ya? Nah, ini pentingnya kata para ulama, membaca Al-Quran dan As-Sunnah harus membaca penjelasan para ulama. Gak bisa pakai akal sendiri. Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yusriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamar? Maksudnya amal buruk. Pikiran Aisyah sama seperti kita, betul ya? Setelah berbuat sesuatu takut, oh amal buruk, maksiat nih. Maka Rasul mengatakan la ya bintas siddiq. Bukan itu maksudnya ayat ini, wahai anak Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau kita nggak tahu, tanya kepada yang lebih tahu, jangan sok tahu masalah agama ini. Masalah agama, masalah surga neraka ini, subhanallah, nggak main-main. Rasul mengatakan la ya bintas siddiq. Bukan itu maksudnya ayat itu, wahai anak Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang sedekah. Wa yakhafuna an la yataqabbalahu minhum, dan mereka takut amal-amal saleh yang mereka lakukan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya ciri orang ikhlas yang keenam ini apa? Khawatir amal solehnya apa? Tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan merasa ujub ketika selesai beramal soleh, Allahu Akbar, melihat orang lain kayaknya di bawah dia. Jangan pernah sombong ya, jangan pernah ujub dengan amalan kita. Karena amalan kita sampai kita mati, kita tidak tahu secara pasti, garis bawah kata-kata saya ini, kita tidak tahu secara pasti apakah amal soleh yang kita lakukan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Secara pasti tidak tahu. Kalau tanda-tandanya ada, betul, para ulama menjelaskan tanda-tanda orang-orang yang amal solehnya diterima, betul. Tapi secara pasti kita tahu atau tidak? Tidak tahu. Jadi itu semua masih misteri, apalagi nasib kita di akhirat lebih misteri lagi, betul ya? Maka jangan pernah sombong, jangan pernah ujub, jangan pernah bangga akan amalannya, jangan pernah bangga akan kelebihannya, jangan pernah bangga akan sesuatu yang mungkin Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang lain. Hati-hati, subhanallah. Karena seorang yang saleh, ciri khasnya adalah ketika dia selesai dalam beramal saleh, hatinya takut, khawatir. Para ulama menyebutkan arkanul ibadah thalatha. Rukun di dalam beribadah itu ada 3. Rukun dalam ibadah itu ada 3. Ibadah apapun itu harus ada 3. Puasa, haji, sholat, umrah, jihad, sedekah, harus ada 3. Ini arkanul ibadah, rukun di dalam beribadah. Yang pertama,
al-mahabbah, rasa cinta. Rukun ibadah yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Jadi ibadah kita harus didasari atas dasar apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, pasti hampa ibadah itu. Pasti nggak ada nikmatnya. Kita berbuat kebaikan kepada orang tua, berbakti sama orang tua, biasanya karena apa? Karena cinta, betul ya? Orang tua telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada diri saya, maka saya berbuat kebaikan, berbakti sama orang tua saya karena saya cinta kepada orang tua saya, kan gitu. Padahal orang tua nggak bisa berikan hidayah, orang tua nggak bisa berikan surga, orang tua nggak bisa menyelamatkan dari neraka, orang tua nggak bisa berikan rizki, Allah bisa berikan itu semua. Bukan karena kepada Allah Azza wa Jalla kita harus lebih mencintai. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah harus landasi ini nih. Al-mahabbah yang pertama, rasa cinta. Yang kedua, ar-raja, rasa harap. Yang kedua, ar-raja, rasa harap. Berharap akan apa? Surga Allah, berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah, berharap amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Harus ada harapan nih. Gak boleh seseorang kemudian apa? Ya, saya beribadah terima-terima, enggak gak boleh. Memang harus berharap akan surga Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan nih, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala. Jelas. Pahala paling tinggi apa? Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi harus ada tuh. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus ada ar-raja, rasa harap. Yang ketiga, rukun ibadah yang ketiga al-khauf, rasa takut. Rukun ibadah yang ketiga apa? Al-khauf. Rasa takut. Takut apa? Hah? Takut gak dapat rezeki. Takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, takut amal soleh ini gak diterima oleh Allah. Itu harus ada itu. Di titik kenapa Anda beribadah? Saya takut sama neraka. Gak mau masuk neraka saya. Takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, takut amal solehnya ditolak oleh Allah, gak diterima oleh Allah. Itu harus ada. Itu bahkan ciri khas orang yang saleh. Ini ayat ini. Surat Al-Mu'minun ayat 60 terutama, 60-61. Jadi ciri khas orang yang saleh ketika dia beribadah kepada Allah bukan hanya berharap akan diterima oleh Allah, bukan hanya berharap akan surga Allah, itu jelas harus pasti, tapi juga harus ada rasa khawatir, rasa takut amal solehnya ditolak oleh Allah. Nah, ini penting nih subhanallah. Dan tiga hal ini nih, rukun ibadah itu seperti para ulama menganalogikan seperti ada yang seperti di burung, seekor burung. Kepala dari burung itu al-mahabbah, rasa cinta. Kepala dari burung tersebut adalah apa? Rasa cinta. Burung tanpa kepala bisa hidup? Gak bisa. Maka ibadah kita harus ada rasa cinta sehingga ibadah kita bisa merasakan kenikmatan. Kemudian dua sayapnya itu al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Dua sayap burung itu rasa harap dan rasa takut kepada Allah Taala. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat 18. Sedang kita baca ini ketiga.
Surat 18 Al-Kahfi ayat 103 dan 104. dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah ya Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini orang-orang yang mengira amal perbuatannya amal yang luar biasa bagusnya, tapi ternyata apa? Perbuatannya sia-sia. Kenapa? Karena dua sebab. Sebabnya dua nih. Yang pertama karena tidak ikhlas ketika beramal. Dia menyangka amal saleh tersebut akan membantunya nanti di hari kiamat, tapi ternyata tidak ikhlas. Na'udzubillah. Sebab pertama karena ketidakikhlasan ketika dia beramal saleh. Sebab yang kedua karena amalannya tidak mengikuti contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena amalannya tidak mengikuti contoh atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyangka, oh ini amal soleh kok, amal baik, apa salahnya kok? Tapi ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan itu, tidak memerintahkan itu, tidak mensunnahkan akan hal itu. Dua sebab ini menjadikan amal yang dia sangka amal itu akan menjadi amal kebaikan, tapi na'udzubillah min dzalik, ternyata amal tersebut menjadi amal yang sia-sia karena ketidakikhlasan dalam hati orang itu atau caranya salah. Itu caranya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri orang-orang yang ikhlas yang keenam, yaitu khawatir amal salehnya tertolak. Gimana dengan kita Bapak Ibu? Jika kita beramal saleh langsung tenang ya? Nah, dapat surga ini lah. Nah, ini harus ada nih subhanallah. Ini ciri khas seorang yang saleh. Makanya Allah mengatakan apa? Innama salah itu. Kenapa betul? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama. Saya sering katakan kalau di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis ada kata-kata innama atau annama, apa maknanya? Ada yang ingat? Hah? Apa? Uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan. Makanya harus ada kata-kata hanya. Innama sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanyalah. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amalannya akan diterima oleh Allah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah diri kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dalam pandangan Allah atau belum? Bukan dalam pandangan kita ya, bukan dalam pandangan manusia nih. Dalam pandangan Allah, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau belum? Nah, udah, pede udah. Jawabannya nggak tahu, betul ya? Tahu dari mana kita? Oh, saya kayaknya udah bertakwa dalam pandangan Allah. Itu dari mana? Beramal soleh terus. Ya, jangan jumawa, subhanallah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amalannya akan diterima oleh Allah. Allah juga mengatakan, innama, lihat innama lagi nih. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu tentang
Semakin dia berilmu tentang ilmu agama Allah dan semakin dia amalkan, semakin takut dia kepada Allah. Allah sebutkan innama di situ. Hanya para ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Makanya kebanyakan orang awam, kebanyakan kita nih, rojanya lebih besar daripada khaufnya. Betul nggak? Apa dalilnya? Hah? Kita sering ngomong apa? Oh, Allah kan Ghafurur Rahim. Itu dalil apa tuh? Raja itu, bukan dalil khauf. Nggak mungkin orang khauf ngomong seperti itu. Nah, Allah kan Ghafurur Rahim, betul itu nggak salah. Tapi jangan lupa untuk menyeimbangkan tadi harus ada pikiran juga Allahu syadidul iqab. Azab Allah juga sangat apa? Sangat pedih, sangat keras. Untuk menyeimbangkan itu. Kalau enggak pasti berat sebelah tuh. Dua sayap burung itu nggak boleh berat sebelah salah satunya. Kita naik pesawat, sayap pesawat itu berat sebelah. Kira-kira nyampe mana? Laut. Iya. Sama seperti itu, al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap bagi seorang hamba itu harus seimbang kata para ulama. Seperti dua sayap burung. Di mana salah satunya berat sebelah, maka yang ringan itu harus dia perbaiki. Nah, kita kebanyakan raja kita lebih kuat. Nah, makanya sering-sering harus baca-baca tentang apa? Ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang akhirat, nih azab kubur, bagaimana beratnya nanti di hari akhirat, hisab, mizan, qantarah, kemudian apa? Jisr, sirat, neraka. Nah, kita takut baca ayat ini. Seringnya senangnya baca ayat-ayat tentang surga, betul ya? Rasa di surga, masuk surga, Masya Allah. Hebatnya para ulama, ketika mereka baca ayat tentang surga tetap nangis. Kenapa? Karena mereka takut gak dapatkan surga itu. Bayangkan, hebatnya luar biasa ulama. Berarti memang rasa takutnya itu apa? Luar biasa, Masya Allah. Karena orang yang tambah bertakwa kepada Allah, Allah akan masukkan otomatis ke dalam hatinya tambah takut kepada Allah. Itu ciri khas orang yang saleh. Nah, itu yang yang ketujuh, ciri orang-orang ikhlas yang ketujuh, tidak menyukai ketenaran. Tidak menyukai terkenal, populer, nggak suka. Orang zaman sekarang bayar mahal supaya apa? Terkenal, dosa lagi. Itu deh. 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, nggak ada yang suka ketenaran. Nggak ada kemudian yang menyukai, wah, nah berilmu dan seterusnya. Orang yang ikhlas itu tidak menyukai keterkenalan. Karena mereka tahu populer itu fitnah tersendiri yang Allah berikan. Ujian tersendiri yang Allah berikan kepada hamba itu. Selamat atau enggak itu? Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Wadidtu an askuna bil wadi. Aku berharap aku hanya tinggal di lembah-lembah sehingga orang enggak kenal siapa diri. Tapi gara-gara keikhlasannya Allah jadikan terkenal. Bisa dipahami? Bedakan ya. Bedakan orang yang memang niat untuk terkenal sama orang yang nggak mau terkenal, tapi karena keikhlasannya Allah jadikan namanya harum sampai sekarang. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Siapa yang nggak kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Siapa yang tidak kenal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Padahal zaman dulu nggak ada tuh medsos tuh, betul nih? Nggak ada YouTube, nggak ada apa. Namanya harum sampai sekarang, bayangkan. Dari mana itu? Dari keikhlasan mereka yang luar biasa. Makanya ini medsos ini kadang-kadang fitnah nih. Orang zaman dulu dia ketika mau tahu wajah ulama harus duduk di majelis ulama dan harus dekat dengan ulama baru tahu wajah ulama. Kalau orang zaman sekarang tinggal buka YouTube gampang nih, siapa fulan bin fulan, betul ya? Cet, keluar. Ini kali YouTube nih kadang-kadang fitnah nih, subhanallah. Allahu musta'an, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba Allah yang bertakwa
yang kaya hatinya, dan al-khafi. Apa itu al-khafi? Orang yang sering menyembunyikan amal salehnya. Kenapa sering menyembunyikan amal saleh? Takut populer, takut terkenal, nggak mau dikenal orang. Satu orang yang kita tahu bersama namanya, hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu dengan Nabi, makanya bukan disebut sahabat, disebut tabi'in. Disebut oleh Nabi khairut tabi'in, tabi'in paling terbaik. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Uwais ibn Amir Al-Qarni. Rasulullah SAW sudah mengatakan nih, akan datang kepada kalian seorang dari Yaman yang bernama Uwais ibn Amir, yang dulunya terkena penyakit baros seperti kusta setubuhnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan kecuali hanya sebiji logam di kakinya. Kalau engkau bertemu dengan orang ini, mintalah kepada dirinya agar dirinya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Sahabat disuruh minta doa, berarti luar biasa orang ini. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap datang kafilah dari Yaman selalu nanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Enggak ada. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Enggak ada. Sampai satu waktu, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni? Ada, wahai Amirul Mukminin. Ini Umar jadi khalifah. Umar jadi khalifah, mereka. Oh, di mana dia? Tunjukkan kepada diriku. Ditunjukkan benar. Apakah engkau Uwais bin Amir Al-Qarni? Betul. Apakah engkau orang yang dulunya terkena penyakit kulit kusta, kemudian Allah sembuhkan dirimu kecuali hanya sebiji dirham, sebiji logam dalam kakimu? Betul. Doakan kepada Allah, minta doa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosaku. Umar bin Khattab, kan minta doa. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Bayangkan. Apa kata Uwais Al-Qarni ketika diminta oleh Umar bin Khattab minta doa? Wahai Amirul Mukminin, engkau yang doakan aku, bukan aku doakan dirimu. Kau seorang sahabat Nabi, Masya Allah. Engkau yang dijamin surga? Enggak. Kata Umar tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada diri kami, ketika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah kepada dirinya agar dia berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa. Maka Uwais bin Amir Al-Qarni berdoa kepada Allah. Berdoa untuk Umar bin Khattab. Ternyata ada orang yang lihat, tersebarlah, virallah. Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tersebar viral. Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni hilang entah kemana tanpa jejak. Takut, bayangkan. Takut. Allahu Akbar, hebat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Rubba asy'atha aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Bisa jadi ada seseorang yang rambutnya kusut berdebu. Dia harus ditolak ketika mengantri karena enggak dikenal. Dalam riwayat lain, dzitimrain, hanya mempunyai 2 helai pakaian doang. Lau aqsama 'ala Allah la agharahu. Tapi kalau orang ini bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan sumpahnya, doanya. Ini contohnya Uwais Al-Qarni. Nah, para penuntut ilmu syar'i seperti kita semua ini mungkin enggak terkenal di atas muka bumi ini, tapi nama kita sangat terkenal di mana? Di penduduk langit. Nah, dengan syarat apa? Ikhlas, jelas ya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebut dalam hadis yang sahih, betul ya? Wa dzakara Allah Ta'ala fi man 'indah, kata Nabi. Allah menyebut nama-nama orang-orang yang duduk di kajian ilmu seperti ini di hadapan para malaikat. Bahkan riwayat yang disebutkan, "Innallaha yubahi bikumul malaikah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membangga-banggakan orang-orang yang duduk di kajian ilmu di hadapan para malaikat. Makanya lebih nikmat terkenalnya di langit daripada terkenal di bumi, Bapak. Kalau terkenal di bumi fitnah. Kalau terkenal di langit enak, nggak ada fitnah. Bapak Ibu nggak ada yang lain malaikat, betul ya? Nggak ada kemudian meminta foto, nggak perlu sebenarnya, betul ya? Ini fitnah tersendiri, subhanallah. Fitnah tersendiri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalau bukan karena satu ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian semua. Satu ayat itu apa? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah, aku nggak mau sampaikan hadis kepada kalian. Karena tahu Abu Hurairah pasti akan terkenal, biasa. Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ya, Abu Hurairah takut dikatakan orang yang menyembunyikan ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat pula oleh orang yang melaknat. Jadi Abu Hurairah takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka kemudian apa? Beliau menyebarkan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Kalau bukan gara-gara ayat ini nih, nggak mau aku sampaikan hadis kepada kalian. Ya, kan ya. Tapi lihat yang saya katakan tadi, takut terkenal, tapi karena keikhlasannya Allah jadikan terkenal sampai detik ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, yang nulis hadis arba'in, hadis arba'in 42 hadis. Itu bukan cuma Imam Nawawi. Banyak para ulama yang nulis hadis arba'in. Tapi yang sampai kepada kita cuma siapa? Imam Nawawi. Kata para ulama, tidak ada lain jawabannya kecuali satu jawabannya. Apa itu? Jujurnya niat dan keikhlasan Imam Nawawi yang sangat luar biasa, yang mengalahkan ulama lain. Bukan berarti ulama lain gak ikhlas, tapi keikhlasan itu kan bertingkat-tingkat, betul ya? Semakin jujur dan semakin ikhlas, semakin Allah akan berikan kekekalan luar biasa. Jawabannya cuma satu sudah. Zaman dulu gak ada dimasukin PDF, dimasukin ke file, dimasukin ke komputer, atau mungkin ke hard disk eksternal di YouTube, gak ada. Dan orang-orang atau para ulama yang menulis hadis 40 hadis ini luar biasa banyaknya. Tapi hanya Imam Nawawi yang sampai sekarang kita kenal hadis arba'in, pasti Imam Nawawi. Betul ya? Karena jujurnya niat dan keikhlasannya. Allahu Akbar. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Ketika beliau berjalannya lewat jalan-jalan tikus. Kenapa? Karena takut kalau lewat jalan utama orang-orang kemudian apa? Mengeluh-elukan dirinya, ulama besar dan seterusnya. Takut, bayangkan hebatnya. Insya Allah. Satu cerita, saya pernah ceritakan ya? Belum main. Saya nggak kenal. Belum main. Kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri ingin haji. Pernah? Oh, beda tempat. Iya betul, yang kamar saya. Udah gua bukan cerita deh, nggak seru deh. Udah tahu juga gua ngapain. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ingin haji. Ketika ingin haji, qadarullah finansial nggak ada, uang nggak ada. Maka apa yang dilakukan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Beliau cari jamal, penggembala unta. Kenapa yang dipilih penggembala unta? Karena zaman dulu terkenal orang-orang yang jarang duduk di majelis ulama itu salah satunya para penggembala unta, karena mereka selalu safar. Makanya nggak tahu penggembala unta ini bisa nggak tahu wajah-wajah ulama. Tahu mungkin namanya, tapi nggak tahu wajahnya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ke salah satu jamal di kotanya, kota Basrah. Datang ke salah satu penggembala unta, melamar. Ingin jadi penggembala unta dari kotanya, dari Basrah ke Mekah, sehingga kan bisa apa? Bisa gratis dari sampai ke Mekah. Kata jamal ini, kata penggembala unta ini full, nggak ada lowongan. Kalau engkau mau hanya satu lowongan, kami hanya butuh satu. Apa itu? Tukang bikin roti. Kalau engkau bisa bikin roti, ikut dengan kafilah kami ke Mekah. Karena saking ingin haji, pulang Imam Sufyan Ats-Tsauri belajar bikin roti. Sudah bisa, datang lagi ternyata lowongan itu masih terbuka. Maka sehingga cerita Imam Sufyan Ats-Tsauri pergilah dari kota Basrah menuju ke kota Mekah jadi tukang bikin roti di kafilah itu. Ini ulama besar nih, ya. Ulama luar biasa masyhurnya. Kalau antum baca bagaimana para ulama menjelaskan tentang Sufyan Ats-Tsauri, Allahu Akbar, Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin itu gelar yang paling tinggi mungkin di ilmu hadis. Dia orang ahli hadis yang sangat luar biasa yang terkenal, masya Allah. Seluruh penjuru dunia ngambil hadis kepada beliau. Sufyan bin Nasr Ats-Tsauri, rahimahullah taala. Ketika di tengah perjalanan, Allah takdirkan karena baru belajar, rotinya gosong. Allah. Apa yang terjadi ketika roti gosong tersebut? Maka penggembala unta tadi menampar Imam Sufyan dengan kencang. Ditampar,
Ketika sampai di kota Mekah, maka bingunglah penggembala unta ini karena tukang bikin rotinya ini dikerumuni orang. Kemudian ditanya tentang hadis ini, ditanya tentang hukum fikih ini, ditanya tentang hukum agama ini. Kemudian tukang bikin rotinya jawab dengan lancar, dia terus. Ini siapa ini cuma? Padahal ini ulama dari negerinya loh. Ulama dari negerinya. Cuma karena zaman ini penggembala unta jarang duduk di majelis ulama, nggak tahu wajahnya. Tahu namanya mungkin, tapi nggak tahu wajahnya, betul ya? Ditanya hadis ini jawab luar biasa, ditanya perawi ini jawab luar biasa. Ini siapa ini? Ditanya sampai Anda kenal siapa ini? Orang ini? Hah? Engkau nggak kenal? Nggak kenal, ini dari kabilah kamu ini? Enggak, dia melamar kepada diriku untuk bikin roti, maka aku terima. Ini Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Dia kenal nama ulama ini, orang dari negerinya, dari kotanya Basrah. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, kaget luar biasa penggembala unta. Maka dia terobos kerumunan manusia luar biasa. Dia lari ke Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia peluk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya Imam, kenapa engkau nggak mengatakan dirimu Sufyan Ats-Tsauri? Kenapa engkau nggak mengatakan itu? Subhanallah, hebatnya ulama ya. Ini ciri khas orang yang berilmu, tidak pernah berpangku tangan kepada manusia. Gak pernah sama sekali mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak pernah. Ini ciri khas orang yang berilmu. Karena di hatinya selalu bergantung kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ngomong sama muridnya, sebentar itu bisa haji, betul ya? Nggak ngomong Imam Sufyan, tidak ngomong sama sekali. Dia pilih Jamal, dia pilih penggembala unta yang nggak pernah lihat mukanya, sehingga bisa sampai haji ke kota Mekah. Bayangkan, ditampar lagi. Maka penggembala unta itu ketika memeluknya diambil tangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam, sekarang balas tamparanku ini kepada diriku. Balas tamparanku. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Orang yang menggosongkan roti pantas untuk ditampar. Kalau kita kira-kira gimana? Tampar lagi, tampar, tonjok, jembut, lengkap. Orang yang menggosongkan roti pantas untuk ditampar. Allahu Akbar. Ini bukan senang, bukan bangga akan kepopuleran, tidak. Itu fitnah tersendiri. Subhanallah. Itu fitnah tersendiri. Saya sering katakan kepada para panitia kajian, antum ini harusnya lebih berbahagia daripada ustadznya sebenarnya. Kenapa? Ustadznya kelihatan terlihat mukanya, itu nggak kelihatan di belakang layar. Kalau dengan syarat ikhlas ya, perhatikan. Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan melalui tangan-tangan antum, kerja antum yang nggak kelihatan, bisa orang bikin kajian, subhanallah, orang bisa mendapatkan manfaat besar. Oh, itu nikmat banget itu. Bisa dapat pahala tanpa dikenal oleh orang. Oh, nikmat luar biasa. Nikmat itu luar biasa, masya Allah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang tidak dikenal di belakang layar itu lebih berpengaruh dalam dakwah, masya Allah. Sama seperti bangunan ini, yang kelihatan apa? Catnya, temboknya, plafon, kelihatan batu batanya, kelihatan semennya, pasirnya, kerikilnya. Tapi nggak mungkin bisa berdiri bangunan ini tanpa mereka semua. Nah, itu yang kenikmatan besar sebenarnya orang-orang yang tidak terkenal. Maka jangan jadi cita-citanya mau terkenal, salah ini subhanallah. Allahumma musta'an, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-8, yang ke-8, tidak cepat mengeluh kepada manusia. Orang yang ikhlas adalah orang-orang salah satu cirinya tidak cepat mengeluh kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf surah 12 ayat 86.
Surat Yusuf surat 12 ayat 86. Beneran berapa subhanallah? 86. Benar nggak sih ngomong 86 ya? Apa saya yang salah? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dia berkata, dia ini siapa? Dia di sini siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yakub berkata, dia seorang nabi. Innama, lihat innama lagi, betul ya? Uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk apa tadi? Untuk menyempitkan atau apa? Mengkhususkan. Sesungguhnya hanyalah. Jadi untuk mengkhususkan atau untuk menyempitkan. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihan. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini seorang nabi. Seorang nabi mengadukan semua segala permasalahannya kepada Allah Taala. Ketika subhanallah. Nah, saya sering katakan ini di antara sirrud doa, rahasia dalam doa bukan hanya mengadukan permasalahan kita kepada Allah. Kalau cuma intinya mengadukan permasalahan kita kepada Allah, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tanpa kita ngadu kepada Allah. Allah tahu kita punya masalah. Allah tahu kita dapat ujian, kan gitu. Tapi di antara inti dari seorang mukmin tambah sering berdoa kepada Allah untuk mengukur bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Allah. Bagaimana mengukur tingkat ketergantungan hamba itu kepada Rabbul Alamin? Nah, ini contohnya. Gak cepat mengeluh kepada manusia. Bukan berarti tidak boleh kemudian meminta bantuan kepada manusia, bukan. Kalau ternyata misal dia minta bantuan kepada manusia yang manusia ini mampu untuk membantunya, manusia ini dalam keadaan hidup, manusia ini sehat, kan gitu, nggak gaib, maka boleh silakan. Tolong ambilin sapu dong, misal contoh kan gitu ya. Tolong ini dong, tolong ini tuh, kita kan minta bantuan pada hakikatnya. Tapi seorang mukmin pasti dia masukkan dalam hatinya ketika dia minta bantuan kepada manusia, manusia ini nggak mungkin bisa berikan bantuan kepadanya kecuali atas izin Allah. Ini tauhid. Ini tauhid, perhatikan baik-baik. Nah, di antara inti tauhid pula apa? Menghilangkan ketergantungan hati seorang hamba dari makhluk. Ini di antaranya inti tauhid nih. Kalau orang sudah jangan dulu contoh orang Quraisy minta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala yang lainnya. Pasti hatinya itu bergantung kepada berhala itu. Nggak mungkin tidak, pasti. Jangan pernah kita bergantung kepada manusia dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita bergantung kepada makhluk dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Bergantung kepada manusia atau kepada makhluk itu sebuah kelemahan dan pasti kekecewaan. Orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang gak cepat mengeluh kepada manusia. Ketika mungkin dia curhat kepada manusia, manusia yang memang bisa berikan solusi kepadanya, kan gitu. Dengan tidak menafikan curhat juga kepada siapa? Allah, dan itu yang paling terpenting. Bangun di tengah malam, curhat kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi ketika Ramadan ini, Allahu Akbar. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap kita pasti punya ujian dan cobaan yang Allah berikan. Masing-masing pasti beda. Nah, untuk mengukur bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Rabbul Alamin. Kalau tingkat ketergantungannya lemah, ya berarti tambah jarang hamba itu meminta berdoa kepada Allah. Kalau tingkat ketergantungannya tinggi luar biasa kepada Allah, tambah sering pasti hamba itu meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara orang-orang yang ikhlas. Makanya para ulama menyebutkan apa? Dalam syairnya, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu.
Jangan kalian minta wahai anak Adam kepada manusia. La tas'alanna bunayya Adam hajatan, satu hajat jangan kau minta kepada anak Adam. Jangan minta kepada anak. Tapi apa? Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, Allah tabaraka wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Karena Allah azza wa jalla akan murka, marah ketika seorang hamba meninggalkan meminta kepadanya. Sedangkan kalau anak Adam sering diminta, lama-kelamaan pasti apa? Marah, bosan. Tidak. Ini yang kedelapan. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak cepat mengeluh kepada manusia, tapi mereka mengeluhnya kepada Allah azza wa jalla. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemudian seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, dan kekuatan keperkasaan seorang mukmin ketika dia tidak butuh kepada manusia dalam hidup. Yang ke-9, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas yang ke-9, tidak suka mengingat-ingat, dalam kurung melupakan, tidak suka mengingat-ingat, dalam kurung melupakan, tidak suka mengingat-ingat, dalam kurung melupakan amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Tidak suka mengingat-ingat atau melupakan akan amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Tidak suka mengingat-ingat atau melupakan akan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi orang yang ikhlas bukan orang-orang yang suka mungkit-mungkit amal perbuatan yang sudah dilakukan. Tidak. Orang-orang yang ikhlas bukan berarti orang-orang yang suka mengingat-ingat amal-amal perbuatan yang sudah dilakukan. Tidak. Malah sebaliknya, dia melupakan, dia tidak ingat-ingat lagi amal-amal perbuatan yang sudah dilakukan. Dan ini sudah kita bahas ketika kiat-kiat agar selalu ikhlas, gitu ya. Salah satunya ini nih, sudah nggak usah diingat-ingat, lupakan dan jangan diingat-ingat lagi amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Di sini bukan berarti kemudian nggak berharap kepada Allah, nggak berdoa agar Allah terima, Rabbana taqabbal minna. Ini tetap jalan. Tapi di sini supaya tidak timbul ujub dalam diri kita, dan supaya kita tidak mengungkit-ungkit amal saleh kita. Itu intinya sebenarnya. Supaya tidak timbul ujub, wah saya sudah ini, saya sudah melakukan amal ini, saya sudah bangun masjid, saya sudah bantu dakwah. Supaya nggak itu gitu. Karena para salafus saleh terdahulu tidak ada satupun mereka yang membanggakan amal saleh mereka gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali sebenarnya. Dan saya sering katakan apa? Dua hal yang harus selalu kita ingat, dan dua hal yang harus selalu kita lupakan. Dua hal yang harus selalu kita ingat, apa itu? Kebaikan orang kepada kita, keburukan kita kepada orang, itu ingat selalu. Kebaikan orang kepada kita, ada kewajiban kita untuk membalas kebaikan itu. Hal jazaa'ul ihsanu illa ihsan. Kebaikan orang kepada kita, ingat-ingat. Yang kedua, keburukan kita ke orang, ingat-ingat. Bisa jadi orang tersebut gak maafkan, atau belum kita minta maaf kepadanya. Ini dua yang harus selalu kita ingat. Dan dua hal yang harus selalu kita lupakan. Sebaliknya, apa itu? Keburukan orang kepada kita, kebaikan kita ke orang. Sudah lupain. Nah, keburukan orang kepada kita, maafkan. Lapang dada, fa'fu anhum wasfah, kata Allah. Maafkan mereka dan lapang dadalah. Kemudian apa? Yang kita lupakan, kebaikan kita ke orang. Sudah, kelas.
Akhirnya kita ingat, kita ungkit-ungkit al-mannan lima a'ta. Orang-orang yang suka mungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain, Allah Azza wa Jalla tidak akan memandangnya, Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya, dan dia mendapatkan azab yang pedih, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Al-mannan lima a'ta. Orang-orang yang suka mungkit-ungkit pemberiannya, kebaikannya kepada orang lain. Nah, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak suka mengingat-ingat atau melupakan akan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Misalnya dia pernah berbuat kebaikan kepada orang, kemudian orang memujinya, yang dia suka apa? Sudah kelas lupain sudah, tutup aja. Bukan kemudian apa? Oh iya, itu nanti kurang tuh, itu ceritanya kurang tuh. Harusnya begini, harusnya begini. Jangan, subhanallah. Alhamdulillah. Itu fitnah tersendiri, subhanallah. Yang terakhir yang ke-10, di antara orang-orang yang ikhlas selalu memandang remeh amal-amal salehnya, selalu memandang kecil amal-amal salehnya. Selalu memandang remeh amal saleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan, al-mu'min daimul khauf wal muraqabah. Seorang mukmin itu senantiasa takut dan merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Yastasghiru 'amalahu as-salih wa yakhsha min saghiri 'amalihi as-sayyi. Dia selalu menganggap kecil amal-amal salehnya. Amal saleh yang dilakukan dia anggap kecil. Ya Allah, Anda baru segini, Anda baru begini, Anda baru begini. Padahal mungkin bisa jadi amal saleh luar biasa besar. Dan dia merasa khawatir akan amal-amal buruknya yang kecil. Allah. Ini menarik. Jadi kebalikan. Kalau orang zaman sekarang amal maksiatnya, amal dosanya padahal amal dosa besar, cuma begitu kok. Ketika amal salehnya amal saleh kecil, anak kan sudah ini, anak kan sudah ini. La ilaha illallah. Sama besar. Harusnya sebaliknya, ini seorang mukmin kata para ulama. Orang mukmin adalah yang senantiasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia menganggap kecil amal-amal salehnya. Dan dia merasa khawatir akan amal-amal buruknya yang kecil. Subhanallah. Dan dengan kata lain apa? Orang-orang yang ikhlas itu tidak pernah merasa dirinya sudah menjadi orang ikhlas. Itu gampang gitu. Wah, saya sudah ikhlas sudah. Apa kata ulama? Susi menyebutkan, maqala annahu mukhlis faqad ihtaja ila al-ikhlas atau kama qala. Barang siapa yang mengatakan saya mukhlis, saya orang ikhlas nih, maka pada hakikatnya dia butuh akan keikhlasan. Karena yang namanya keikhlasan yang diucapkan. Karena keikhlasan itu amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi selalu memandang remeh amal salehnya, tidak pernah merasa diri menjadi orang saleh, tidak pernah merasa diri menjadi orang ikhlas, dan seterusnya. Ini 10 ciri-ciri orang yang ikhlas, yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam amal saleh. Allah a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Berarti kalau ikhlas itu berat ya, Ustaz? Betul. Kalau tanya berat, betul. Tapi sesuatu yang berat bukan berarti mustahil. Betul ya? Sesuatu yang berat bukan berarti mustahil. Mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Kita tanamkan dalam diri kita berat ini bukan menjadikan kemudian oke, ini nggak mungkin saya ikhlas. Bukan malah menjadikan diri kita pesimis. Harusnya sebaliknya, malah harusnya menjadikan diri kita tambah bersemangat untuk mengejar keikhlasan itu. Bukan malah sudah ikhlas
semua amal-amal saya lah. Bukan seperti itu malah dia harus berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan dirinya, hatinya selalu dalam rel keikhlasan itu, selalu menjaga niatnya dalam keikhlasan itu harus begitu. Karena orang banyak memutar kebalikannya nih. Oh kalau ikhlas berat ya udahlah, ikhlas enggak. Salah hal ini. Atau tadi tuh ternyata gara-gara memikirkan ikhlas berat, kemudian tidak ada upaya untuk bisa berusaha mengikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla amal saya. Tidak, harusnya sebaliknya. Dia berpikir harusnya apa? Karena ikhlas ini sesuatu yang harus diperjuangkan, berarti saya harus berusaha untuk selalu memperjuangkan keikhlasan dalam kehidupan saya. Itu harusnya pikirannya. Nah, makanya para ulama sampai mengatakan apa? Seandainya satu sujudku ikhlas Allah terima, najauh, selamat atau dunia akhirat. Bayangkan, saking luar biasanya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita semua orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau beda sama tawadhu. Kalau beda jauh. Ini ikhlas ini tawadhu itu merasa rendah hati kalau bahasa Indonesia ya. Para ulama menyebutkan di antara Imam Hasan al-Basri, tawadhu itu antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman, tidaklah engkau melihat seorang muslim illa ra'aita lahu 'alaika fadla, kecuali engkau menganggapnya lebih baik daripada dirimu. Ini tawadhu. Jadi kita keluar rumah melihat orang muslim, ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya. Itu tawadhu. Tidak merasa tinggi dirinya, tidak merasa lebih dirinya, itu tawadhu. Karena tawadhu ini lawan kata dari kibr dan ujub, lawan kata dari sombong dan ujub, itu tawadhu. Allah a'lam. Lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama saya menanyakan tentang kalau orang berhutang pada kita, kemudian orang tersebut tidak peduli. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ikhlaskan saja. Terus kadang-kadang kita merasa bingung atau menjelaskan apa kita menagih hutang, sedangkan keadaannya sepertinya susah. Susah untuk mengikhlaskan. Susah untuk menjelaskan dan orangnya dalam keadaan susah gitu, maksudnya untuk membayar hutang. Orang itu tidak mampu bayar hutang atau nggak mau bayar hutang. Yang bisa seperti itu Pak Ustaz, karena ada dua nih, tidak mampu sama tidak mau. tidak mampu atau tidak mau kurang lebih jelas karena tidak ada perkataan darinya. Kemudian yang kedua tentang maaf agak beda nih Pak Ustaz. Antara ini kan untuk sholat isyraq, suruh ya kan, pada waktu suruh itu setelah suruh berapa lama masih berlaku sholat isyraq itu? Ya. Kalau sudah setengah jam lebih udah disebut sholat duha saja. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, caranya membaca keutamaan mengikhlaskan atau merelakan hutang. Para ulama menyebutkan, kalau kita ingin bersemangat untuk melakukan satu amal saleh, maka ketahuilah keutamaan dari amal saleh tersebut. Kita ingin semangat di sholat malam, baca keutamaan dari sholat malam apa saja, keutamaannya 1, 2, 10, 20, 30 dan seterusnya. Sehingga kita mudah-mudahan bisa bersemangat. Ini salah satu cara untuk bisa bersemangat melakukan salah satu ibadah. Nah ini contohnya. Ketika kita berat hati kita nih, Masya Allah, untuk mengikhlaskan hutang orang tersebut, dan nggak tahu orang ini mampu atau nggak mampu, niat intinya pokoknya orang ini nggak bayar-bayar, betul ya? Berat bagi diri kita untuk mengikhlaskannya, maka salah satu caranya baca tentang keutamaan mengikhlaskan hutang. Apa saja keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang-orang yang memutihkan, mengikhlaskan hutang orang tersebut. Luar biasa banyak nih. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa seseorang sering
sering meminjamkan uang kepada orang lain. Kemudian ketika orang tersebut tidak mampu, orang yang dipinjamkan itu nggak mampu untuk membayarnya, orang itu berkata kepada pembantunya, tajawaza anhum, sudah biarkan sudah biar nggak usah bayar, ikhlaskan saja, ridhoin aja, putihkan hutangnya. Nabi SAW menyebutkan apa? Fatajawazallahu anhu, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla ampuni semua dosa-dosanya gara-gara itu. Bayangkan ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena dia sering membebaskan apa? Hutang. Dalam riwayat lain disebutkan Allah Azza wa Jalla akan menimbang. Allah Azza wa Jalla akan menimbang. Kita pasti akan ditimbang semua al-hasanat aw sayyi'at, kebaikan dan juga keburukan kita. Pahala juga dosa kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pada saat itu orang itu keburukannya jauh lebih berat, kebaikannya kalah, lebih ringan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai fulan, adakah engkau amal saleh yang lain? Dia mengatakan enggak ada ya Allah. Allah tahu nih dia punya amal saleh yang lain. Coba ingat-ingat wahai fulan, apakah engkau punya amal saleh yang lain? Enggak ada ya Allah. Coba ingat-ingat wahai fulan. Lalu dia ingat. Baru kemudian dia mengatakan, ya Allah, oh iya, saya pernah kata dirinya mengikhlaskan hutang seseorang. Nah, karena gara-gara itu Allah Azza wa Jalla putar balik tuh yang tadinya timbangan amal keburukannya jauh lebih berat, gara-gara mengikhlaskan hutang orang, kemudian menjadikan amal kebaikannya jadi lebih berat daripada amal keburukannya. Dengan itu Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Luar biasa. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika seseorang menghutangkan kepada orang lain, selama dia dalam masa belum dibayar, maka seakan-akan dia bersedekah dengan setengah nilai hutangnya. Misal, bapak ibu menghutangkan 100 juta ke orang lain. Maka selama hutangnya belum dibayar, belum jatuh temponya, maka seakan-akan seseorang bersedekah 50 juta setiap harinya sampai hutangnya dibayarkan. Ketika sudah jatuh temponya, orang itu datang mungkin. Dia minta kelonggaran waktu. Untuk apa? Masih belum bisa bayar. Kemudian kita memberikan kelonggaran waktu tersebut, bahkan kita melunasinya. Maka seakan-akan orang tersebut berinfak, bersedekah senilai dengan hutangnya tersebut. 100 juta tiap hari sampai dibayar hutangnya tersebut. Kan istimewa luar biasa. Yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang, awwadha anhu, atau dia ikhlaskan hutangnya tersebut, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adhallahu Allahu fi dhillihi, Allah akan naungi di bawah arsy Allah pada hari kiamat nanti. Dan masih banyak luar biasa keutamaan ketika seseorang membebaskan apa? Bebaskan hutang. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, apakah membebaskan? Jelas membebaskan. Berat betul, makanya ingin dapatkan surga berat. Betul ya? Yang berat makanya istiqamah, bukan istirahat. Kalau istirahat gampang, istiqamah susah, betul ya? Untuk dapatkan surga berat itu masuk mana? Tapi kalau dia ingin juga tadi, dia ingin tetap menagihnya, hak dia silahkan. Itu hak dia silahkan, gitu. Itu hak dia. Tapi kalau dia ingin mendapatkan yang lebih baik, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik dan lebih kekal bagi dia. Ada satu cerita, Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ahmad Zainuddin. Ustaz Ahmad Zainuddin cerita, ada satu orang datang kepada diriku, Ustaz, saya menghutangkan uang kepada orang lain, sampai sekarang dia belum bayar, Ustaz. Tolong kasih nasihat kepada saya, Ustaz. Maka Ustaz Ahmad Zainuddin menjelaskan tentang seperti yang saya jelaskan ini. Utama membebaskan hutang, keutamaan mengikhlaskan hutang. Supaya apa? Supaya beliau berharap supaya anak juga dapatkan pahala ketika orang ini membebaskan hutang kepada orang itu. Karena orang ini belum tahu keutamaan membebaskan hutang. Dijelaskan dada tentang hutang membebaskan hutang. Selesai, Ustaz Ahmad tanya, memang hutang dia ke antum berapa? 1 miliar, Ustaz. Hah? 1 miliar? Kaget enggak? Enggak tahu dulu, enggak tahu, mungkin 50.000, 10.000, 1 juta, 1 miliar. Sama kalau gitu antum istikharah dulu coba. Coba antum istikharah dulu. 1 M nih main-main luar biasa, subhanallah.
istikharah dan hasilnya saya bebaskan utang orang itu. Berapa dibebasin? Enggak 1 ember loh ini. Ini bukan ember loh ini bebasinnya. Bayangkan. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kalau kita mau menagihnya, itu hak kita. Orang uang kita, betul ya? Silahkan, hak kita itu. Apalagi kemudian misal kita dalam keadaan nggak mampu dan seterusnya kita menagih, silahkan, itu hak kita. Itu hak kita, silahkan. Tapi saya ingin sampaikan, daripada kemudian makan hati terus, betul ya? Nagih sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Selesai. Dan Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalim kepada hambanya. Jangan takut, insyaallah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla karunia yang lebih daripada apa yang dipinjam sama orang tersebut. Kalau anak sih pribadi melihat seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau dia mau tetap mau tagih, itu hak dia, silahkan. Itu hak dia, nggak ada masalah, silahkan. Tapi kalau kan yang lebih baik, maka jelas mengikhlaskan jauh lebih baik. Yang kedua tadi apa tadi? Saya lupa saya tadi. Syuruk. Gara-gara panjang utangnya. Iya. Yang kedua tentang syuruk. Yang pertama, ulama khilaf tentang penamaan nama syuruk ini. Ada yang mengatakan salat syuruk, ada yang mengatakan salat awal duha. Jadi sebagian ulama mengatakan ini salat syuruk atau salat isyraq. Ada yang mengatakan enggak ada salat isyraq, adanya salat awal duha. Makanya waktunya di waktu awal duha. Ulama khilaf. Ala kulli hal, bukan itu yang masalah terpenting. Bukan namanya syuruk, isyraq atau awal duha, bukan itu masalah terpenting. Yang jadi masalah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yang kedua, ulama khilaf tentang kesahihan hadis. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir di tempatnya sampai matahari meninggi, kemudian dia sholat 2 rakaat di tempatnya tersebut, kana lahu ka ajril hajj tamma hajjatuhu. Dia akan mendapatkan pahala haji dan sempurna hajinya. Nah, di ujungnya nih ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Yang di ujungnya dia akan mendapatkan pahala haji atau umroh dan sempurna haji atau umroh. Ulama khilaf nih, apakah ini tambahan dari perawi atau memang ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 khilaf di sini. Tapi sekali lagi, mau khilaf yang pertama penamaannya atau khilaf yang kedua mendapatkan pahala haji dan umroh atau tidak, tapi Rasulullah melakukannya. Tapi Rasulullah melakukannya. Rasul sholat subuh berjamaah jelas, kemudian duduk berzikir sampai matahari meninggi jelas. Kemudian sholat kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat jelas. Maka boleh kita melakukannya jelas kata para ulama. Cuma ulama khilaf tentang tadi penamaannya dan fadilahnya, keutamaannya. Itu aja. Tapi kalau melakukannya jelas dibolehkan insyaallah. Gampangnya mudahnya untuk mengukur waktu awal duha atau waktu syuruk tadi 1,5 jam setelah waktu subuh. Itu gampang. 1,5 jam setelah waktu subuh. Setelah waktu subuh, misal sekarang subuh 4.42, betul ya? 4.40 lah, sudah gampang hitungnya. 1,5 jam setelah 4.40 berapa? 6:10. Betul ya? Berarti 6:10 sudah boleh untuk sholat apa? Syuruk. Sampai kapan? Sampai kapanpun selama dia melakukan apa yang dilakukan, apa yang disebutkan dalam hadis. Karena hadisnya menyebutkan apa? Barang siapa yang sholat 2 rakaat di masjid berjamaah. Betul ya? Kemudian dia duduk berzikir, bukan ngobrol. Duduk berzikir, baca Quran atau mungkin kajian subuh, ada subuh yang menambah keimanannya. Sebagian ulama bahkan mensyaratkan harus duduk di tempatnya, nggak boleh berdiri, nggak boleh berubah. Bayangkan. Walaupun syarat ini dikhilafkan oleh para ulama. Kemudian apa? Sampai matahari meninggi 1,5 jam. Kemudian sholat di tempat itu, bukan di rumah, di tempat itu. Maka dia akan mendapatkan pahala haji atau umroh tadi. Nah, maka tadi 1,5 jam itu mulainya sholat syuruk atau sholat awal duha. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Nah, makanya ini sebagian ulama mengatakan sholat awal duha. Kenapa? Karena waktunya waktu awal duha itu. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Selama dia melakukan apa yang dilakukan dalam hadis tadi. Dia 2 rakaat sholat di masjid, duduk berzikir sampai matahari meninggi. Misal dia baru sholatnya 6:30 atau jam 7 atau 7:30. Selama di dalam masjid tersebut boleh.
apalagi 10 hari terakhir, betul ya? Bisa sekalian ketika mungkin sholat malam sekalian dengan subuh dengan syuruk baru pulang. Kan bisa itu, bisa melakukan itu. Yang kedua, kemudian apa? Ada fatwa ulama, walaupun fatwa ini juga diperselisihkan oleh ulama. Syekh bin Baz menyebutkan jika seorang wanita sholat di tempatnya, di kamarnya pada subuh, kemudian dia duduk di tempatnya tersebut sampai matahari meninggi, sholat 2 rakaat setelah itu di tempatnya, semoga mudah-mudahan Allah berikan pahala haji umrah kepadanya. Ini ada fatwa dari Syekh bin Baz tentang masalah ini, tapi jelas kalau kita melihat yang pertama itu lebih afdal, lebih lepas dari khilaf, yaitu masuk ke masjid, sholat dan seterusnya. Dan dibolehkan bagi seorang wanita sesekali, walaupun di rumah jelas lebih afdal bagi dirinya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pahala umroh haji tiap subuh itu tiap hari kan umroh haji apa? Iya. Sekali aja. Amalan-amalan yang berpahala haji dan umroh ini banyak, Bapak Ibu. Contohnya apa? Ini nih, Bapak Ibu duduk seperti ini. Nuntut ilmu agama, kana lahu ka'ajril hajj, kama hajjatuhu, kata Nabi. Dia akan mendapatkan pahala haji dan sempurna hajinya. Ada sekitar 8 amalan, 8 atau 9 saya lupa, 8 kalau nggak salah, yang amalan tersebut berpahala ibadah haji ataupun umrah. Luar biasa besar, masya Allah pahala haji. Salah satunya adalah tadi sholat isyraq. Salah satunya adalah duduk kajian seperti ini di rumah Allah dan seterusnya, kan gitu. Walaupun selain di rumah Allah, tapi jelas di rumah Allah jelas pahalanya lebih besar, kan gitu. Kemudian selain itu pula apa? Berzikir 33 kali setelah sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kemudian juga apa? Memberikan bantuan kepada orang yang ingin berangkat haji, berbakti sama orang tua, itu pahala haji juga diantaranya. Jadi ada banyak, subhanallah. Jadi ketika orang melakukan amalan tersebut, maka pahalanya pahala yang besar luar biasa. Salah satunya pahala seperti pahala ibadah haji. Jadi bisa tiap hari, bisa selama dia melakukan itu tiap hari. Contoh misalnya dia berbakti pada orang tuanya, memang setiap saat, maka setiap itu pun didapatkan keutamaan berbakti sama orang tua. Salah satunya pahala haji. Pahala haji, jihad dan umroh, kata Nabi SAW. Itu yang berbakti pada orang tua. Tapi tidak menggantikan kewajiban kita. Jelas kalau itu bukan berarti apa? Tidak menggantikan kewajiban haji. Rasul bersabda, Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa berarti ketika kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas sudah hafal Qur'an? Enggak, sama seperti itu. Maksudnya pahala yang besar berarti luar biasa ketika kita baca surat Al-Ikhlas tersebut. Yang pertama, sama seperti tadi, pahala yang besar dari amalan-amalan tadi sampai Rasul mengatakan dia akan mendapatkan pahala haji. Pahala yang luar biasa besar. Tapi sama sekali tidak menggugurkan dari kewajiban amal tersebut. Salah satu contoh amal haji. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Taala selalu. Oh, silakan. Sholat tarawih, jadi makmum tuh tahunya nggak salah imam itu, tapi tiba-tiba makmum itu ini apa sujud sahwi, kayak imam itu sujud sahwi. Ya. Nah, setelah itu dijelaskan bahwa imam itu sujud sahwi karena ada salah satu makmum yang di depan laki-laki mengatakan subhanallah gitu kan. Ya. Beliau ini sementara kita yang lainnya salahnya apa ya, makmum itu tidak benar. Nah itu kita ikut sujud ya. Ya. Apakah kita harus ulang lagi sholatnya atau gimana? Nah, sholat. Kenapa sholat ulang? Karena itu sholat lagi. Kan kita tidak salah. Kalau kita tidak salah. Ulang lagi kenapa maksudnya? Karena ngikutin imam sujud sahwi. Iya. Enggak, innama ju'ilal imamu liyutanna bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Dijadikan imam itu untuk apa? Diikuti. Contoh, imam ketika rakaat kedua naik, harusnya kan tasyahud awal, betul? Imam sudah naik, bahkan sudah baca surat Al-Fatihah. Enggak boleh turun lagi. Turun lagi batal kata para ulama. Dia menambah rukun berarti. Padahal kita tahu imam ini enggak tasyahud awal, betul? Ngikut enggak? Ikut imamnya. Perhatikan. Karena kita tahu imam salah, betul deh. Tapi karena imam ini sudah berpaling pada rukun selanjutnya, sudah baca Al-Fatihah, sudah berdiri sempurna, kecuali belum berdiri baru begini. Makmum belakang subhanallah.
duduk lagi boleh kan gitu. Itu pun tetap sujud sahwi, disunnahkan. Nah kalau tadi imamnya misal salah ataupun ragu ataupun apa, kemudian yang belakang mengatakan subhanallah, imam kemudian sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Itu beratnya jadi imam. Itu beratnya jadi apa? Imam. Kita ikut aja ketika makmum itu subhanallah. Enggak ada urusan sama kita subhanallah masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan berarti sebenarnya kita batal seperti itu. Oh, iya. Kalau kita berdoa itu terus nggak dikabulkan, itu apa kita tetap harus berdoa? Iya, jawabannya tetap harus berdoa. Kenapa? Yang pertama, doa huwal ibadah. Yang pertama, doa adalah apa? Ibadah. Berarti kita berdoa, kita dapatkan apa itu ketika ibadah? Pahala. Siapa yang nggak mau? Yang kedua, tidak ada doa yang sia-sia. Ketika seorang muslim berdoa, doanya bukan doa yang buruk, bukan doa tentang unsur dosa, bukan doa untuk memutuskan tali silaturahim. Tidak ada doa yang sia-sia. Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku tidak takut doaku nggak diijabah sama Allah, tapi yang aku takutkan Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada diriku lagi untuk aku tidak berdoa kepada Allah. Berarti aku meninggalkan salah satu ibadah yang luar biasa afdal, berdoa. Ketika seorang berdoa kepada Allah di antara tiga keadaan, seorang muslim berdoa kepada Allah dalam doanya nggak ada unsur dosa, tidak ada unsur keburukan, nggak ada unsur memutuskan tali silaturahim, di antara tiga keadaan. Yang pertama, langsung Allah ijabah doanya. Keadaan yang kedua, Allah simpan di negeri akhirat berupa pahala yang luar biasa besar karena dia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Allah palingkan dari keburukan musibah yang harus tidak tertimpa dengan musibah itu. Karena seringnya dia berdoa kepada Allah setimpal dengan keburukan itu, Allah palingkan dari keburukan itu. Berarti tidak ada doa yang apa? Sia-sia. Tidak ada doa sia-sia. Maka doa terus kepada Allah. Mau dikabulkan mau enggak, yang penting kita doa kepada Allah. Itu menunjukkan bagaimana seorang muslim hatinya selalu terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah ikhwan, kalau kita presentasikan doa yang dikabulkan oleh Allah dengan doa yang enggak kabulkan, mana lebih banyak? Yang dikabulkan lebih banyak, saya yakin. Tapi kita 100 yang dikabulkan, 10 yang nggak dikabulkan. Mana kita lihat? Yang 10, yang 100 yang dilihat. Itu manusia tuh, itu lihat. 1000 yang dikabulkan, 1 yang nggak dikabulkan. Yang dilihat mana? 1, itu manusiawi. Makanya apa? Terus berdoa kepada Allah, dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah. Selama doanya doa yang baik, tidak ada unsur dosa, maka terus berdoa kepada Allah Taala. Karena berarti dia sedang beribadah kepada Allah dan menunjukkan tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Semoga Allah